Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang gitu ya. Kita mulai pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 untuk survei rekayasa gitu ya. Nah, kita melanjutkan untuk pematokan lengkung horizontal gitu ya. Metode kali ini adalah metode kelima untuk perpanjangan tali busur. Perpanjangan tali busur. Nah, itu ada gambar yang sudah dibuat gitu ya. Penjelasannya di perpanjangan tali busur itu mendasarkan perhitungan penarikan perpanjangan tali busur dari acuan arah utara azimut gitu ya. Nah, nanti ada acuan pertamanya yaitu arah utara azimut untuk penarikan tali busur selanjutnya. Arah azimutnya patokannya apa? Yang dari azimut titik T1 di alfa 1. Kalau kemarin sudah ada contoh perhitungan gitu ya, azimut 1, nah itu sebesar sudutnya 45 derajat gitu ya, 45,7625 derajat. Nah, kemudian ini yang sebagai patokan awal pada perhitungan sebelum ke lapangan seharusnya tuh nanti ada X sama Y gitu ya, X sama Y yang harus dicari sebagai arah acuannya gitu, jarak acuannya. Metode ini terbilang amat mudah karena koordinat X dan Y setelah titik 1 adalah homogen. Nah, setelah titik 1 sudah ditemukan, ya, titik titik 1 sudah ditemukan karena untuk mencari titik titik 1 tadi arah acuannya dari azimut 1 gitu ya. Azimut 1 itu berdiri alat titik 1, azimut 1 ke arah titik V gitu ya. Garis biru ke atas itu titik V atau PI. Setelah titik 1 berarti apa istilahnya jaraknya homogen. Titik apa jaraknya sama. X2 yaitu Y2 itu jaraknya sama semua. Nah, ini sudah ada di rumus. X2 Y2 rumusnya sama seperti X3 Y3 dan seterusnya, nanti X4 Y4 dan seterusnya. Itu yang dikatakan homogen. Kemudian hanya saja konsekuensinya tiap titik memiliki origin koordinatnya masing-masing. Dengan kata lain akan ada banyak koordinat yang berarti mengharuskan banyak dilakukan perpindahan alat. Nah, ini kalau menggunakan total session atau to-do gitu ya, jadi perlu banyak perpindahan alat. Tetapi nanti dalam konsepnya kita bisa hanya menggunakan dengan pita ukur. Nah, kita ukur kalau jaraknya pendek gitu, kalau jaraknya jauh ya mending pakai total station atau IBM gitu ya, biar lebih cepat dalam pengukurannya. Kemudian salah satu ciri lain dari metode ini adalah pembagian panjang tali busur menjadi segmen-segmen panjang yang sama atau B. Yang B di sini ini saya samakan seperti TB atau tali busur. Yang sebelum-sebelumnya TB atau tali busur itu sudah dicari ya. Nah, ini TB panjangnya sebesar 2,001 TB atau B tadi ya. Ini sama saja, nanti kalian pakai TB nya tali busurnya misalkan dari T1 ke titik 1 TB nya 2,0 sekian gitu. 1 ke 2 TB nya juga sama, 2 ke 3 dan seterusnya gitu ya. Terus juga sama, dibuat sedemikian rupa sehingga tidak lebih dari 12,5 meter atau menyesuaikan spesifikasi kerja. Ini adalah umumnya gitu, umumnya panjang B atau TB. Nah, panjang umumnya itu sekitar antara 7,5 meter sampai dengan 12,5 meter. Nah, sedangkan kali ini kita hanya mencari menggunakan TB sebesar apa tadi 2, sekian gitu ya, biar lebih praktis. Terlebih nanti kalau sebenarnya kadang aja tadi jika praktikum di Poltek, nah ini enggak terlalu jauh gitu ya B nya atau TB nya.
tetapi tetap nanti disesuaikan spesifikasi kerja jika kalian bekerja di proyek gitu ya. Dan seperti diketahui bahwa semakin rapat titik setting out maka semakin mendekati bentuk lengkung sebenarnya. Jadi titik detailnya semakin banyak itu semakin baik gitu ya. Dan hanya saja keterbatasan sumber daya perlu dipertimbangkan karena semakin banyak titik yang detail yang dibuat maka semakin lama gitu ya, semakin capek juga, personilnya juga perlu banyak. Nah, ini gambaran dari metode panjang tali busur gitu ya. Nah, dari titik 1. Nah, itu juga ada persamaan yang sudah saya buat. Ada delta P gitu ya, ada B atau tali busur gitu ya. Nilainya sudah dicari di bawah tadi. Kemudian ada X1, Y1, Y1 B cos setengah delta P ya. Delta P itu bagian dari P. P-nya berapa? P-nya 90 derajat gitu ya. P kemarin sudah juga dibahas. Angkanya sengaja saya buat sama dulu gitu ya, biar kalian tidak bingung. Nah, angkanya sama. Delta P juga sama, kita menggunakan 4 derajat saja gitu ya. Nah, ini secara biar lebih simpel supaya kalian paham metode pengerjaannya. Dan X1, X2, nah bedanya di sini tadi secara homogen dari titik 2, 3 itu sama. Selanjutnya 4, 5, 6 juga sama rumusnya gitu ya. B cos delta P saja, nggak pakai setengah gitu ya. Sampai titik terakhir. Tentu titik terakhir tadi apa? Ini kalau Anda buat tidak melebihi apa? Titik T2. Nah, titik T2 kan akhir dari lengkungan gitu ya. Cara pelaksanaan lapangan, setelah titik-titik hasil hitungan masing-masing titik detail atau titik 1, 2, 3 sudah didapatkan gitu ya, juga T1, T2 sudah tahu, titik V juga sudah tahu di lapangan, maka pelaksanaan penentuan titik-titik detail busur dapat ditentukan. Pertama, bentangkan pita ukur dari T1 menuju V. Nah, ini konsepnya pakai pita ukur gitu ya. Yang pertama, bentangkan pita ukur dari T1 menuju ke V. Nah, V-nya yang atas itu ya, garis warna biru. Kemudian setelah dibentangkan, tandai titik di lapangan dengan ukuran X1. Nah, itu ada X1, muncul X1 ya. Diukur berapa jaraknya, terus nanti Anda patok tanda 1 aksen gitu ya. Nah, 1 aksen sudah dibuat. Kemudian langkah kedua, langkah ke B gitu ya, buat sudut siku pada X1 yang telah ditandai 1 aksen. Nah, 1 aksennya udah dapat, Anda buat sudut siku itu ada garis siku ya, tegak lurus terhadap T1 ke V ya. T1 V sudah tahu, tegak lurus ke arah nanti sepanjang bentangkan kita ukur dengan arah tersebut. Arahnya tadi sudah tahu ya, garis siku tadi, patok pada jarak Y1. Nah, Y1 tadi hasil perhitungan ya. Nah, nanti Anda cari. Kemudian selanjutnya langkah ke C, bentangkan pita ukur dari T1 searah titik 1. Nah, itu terus dipanjang gitu ya, sepanjang jarak B ditambah X2. B nya tadi 2, sekian ditambah X2 nya nanti Anda hitung gitu ya. Kemudian kalau sudah dapat, beri tanda pada titik 2 aksen. Nah, ini sudah 2 aksen, sudah dapat 2 aksen. Kemudian langkah ke D, buat sudut siku pada aksis yang telah ditandai 2 aksen tadi, tegak lurus terhadap ruas garis T1 ke V gitu ya. Bentangkan pita ukur searah itu dan patok jarak ordinat titik 2 atau sepanjang Y2 sehingga ketemu titik detail 2. Sudah, selanjutnya langkah E, ulangi langkah yang C dan D. Ulangi langkah C dan D itu ya berarti dari titik detail 2 nanti Anda perpanjang 2 garis, kita dipanjang meterannya dari titik 1 ke arah 2, terus diperpanjang lagi lurus ya, harus searah. Kemudian Anda ukur B ditambah X3 dari titik 1 ya. Dari sini dapat X3, kemudian setelah X3 selesai, patok di situ ya arah X3, nanti dapat 3 aksen. Dan dari 3 aksen nanti Anda buat garis tegak
lurus. Nah, buat garis tegak lurus kemarin sudah saya bisa pakai arah. Kalau sekarang hari ini kok pakai CAD atau gambar sudut kan mudah gitu ya. Kalau di lapangan kondisinya Anda pakai rumus perbandingan sisi Pitagoras atau perbandingan sisi gitu ya, sisi yang sama panjang. Kemarin sudah dibahas di teori survei rekayasa gitu ya, di pertemuan 12. Nah, kemudian dari titik 3 aksen itu buat sudut siku nanti sepanjang Y3, nanti Anda patok titik 3. Nah, selanjutnya juga begitu ya, ada titik 4, 5, 6 dan sampai N sekian. Nah, ini silakan dibuat. Nah, ini sudah contoh perhitungan sudah sama gitu ya. Kemudian peralatannya kali ini gitu ya, yang Anda buat ada alat tulis, pensil, penghapus, pulpen, menarik busuk karena kalian belum bisa ke ini ya, lapangan ya. Nanti kalau bisa ke lapangan langsung silakan pakai alat yang tadi saya sebut, ada meteran gitu ya, ada pakai total season juga bisa. Dan softwarenya AutoCAD atau kertas gambar HVS. Kemudian prosedur praktikum, hitung ulang parameter yang diperlukan dalam pengukuran stakeout lengkung horizontal, metode perpanjangan titik busur. Tadi ada beberapa parameter yang diperlukan ya, ada jari-jari dan sekian sebagainya yang sudah ada contoh, nanti silakan disalin, ditulis lagi dia, dikerjakan, dipahami lagi perhitungannya. Kemudian sajikan juga dalam tabel pembagian titik detail X dan Y. Ini adalah contohnya gitu ya, titik detail 1, 2 itu ada rumusnya, masuk dikerjakan, ditulis hasilnya X1, X2 sebagainya, ordinat juga begitu sampai ke N. Dan gambar menggunakan AutoCAD atau gambar dalam kertas HVS, gambar dengan skala dengan bantuan alat tulis, penggaris dan busur. Oke, silakan jika ada pertanyaan nanti langsung ke grup saja ya. Oke, terima kasih. Ini untuk penjelasan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.